Kita bersama-sama akan mempelajari sejarah manusia yang ke-10 dan itu menjadi sesi yang ke-16, Filosofi the Ancient Hebrew Wisdom. Kita mulai ya. Beshem ha'af ben Feruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita sudah mempelajari Nuh sebagai Tuhan memulai keturunan manusia mulai dari Nuh. Sehingga Nuh seolah-olah dijadikan sebagai Adam. Kenapa Tuhan harus menurunkan bencana yang maha dahsyat, yaitu bencana air bah? Karena kejahatan yang meluas, hampir meliputi seluruh manusia, dan itu merupakan suatu kejahatan yang korporat. Kita baca Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan semata-mata ada pernikahan campur antara golongan orang-orang yang saleh dan golongan orang-orang fasik, dan mereka melahirkan orang-orang yang fasik juga. Kejahatannya tidak dirinci, tapi Tuhan cukup menyatakan bahwa kejahatan mereka sangat besar. Apakah ada pembunuhan? Tentu saja ada. Apakah mungkin ada kanibalisme? Mungkin ada. Apakah ada sexual assault? Mungkin saja ada. Di sini tidak diperinci, hanya dikatakan Rabah Ra'at Ha'adam Ba'aretz. Dan manusia besar di bumi. Tuhan tidak mau rencananya itu tercemari. Yang dimana Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 menjanjikan ada puan untuk membereskan dosa. Nah, apabila semua manusia terjangkiti dosa dan tidak menyisakan orang-orang saleh, maka ini akan violence. God's promise akan merusak rencana Allah yang akan mengaruniakan sang pemberes dosa, kejahatan Adam yang dilakukan sejak di Taman Eden. Maka Tuhan memulai babak baru, orang-orang yang jahat dibiarkan binasa melalui air bah itu, dan Tuhan memilih Nuh dan keluarganya, yang dimana dari Nuh dan keluarganya akan memulai babak baru keturunan-keturunan manusia. Jadi di sini jelas kitab Kejadian adalah kitab genealogi. Genealogi apapun, semuanya ada di kitab Kejadian. Mulai genealogi manusia sendiri, genealogi nafas, genealogi pakaian, kenapa manusia harus berpakaian, genealogi pernikahan, genealogi keselamatan, genealogi apapun, sampai genealogi kelahiran sebuah bangsa. Hanya kitab Kejadian, kitab genealogi yang menceritakan kelahiran sebuah bangsa. Orang-orang Israel dapat merunut dari mana bangsa mereka berasal. Apakah ada genealogi dosa? Tentu saja ada, ditulis dalam Kejadian pasal 3 yang menceritakan mula dari Adam berbuat dosa. Dan dosa itu kemudian melahirkan dosa-dosa yang lainnya, orang-orang yang fasik dari keturunan Kain yang kemudian nikah campur dengan keturunan Set. Nah, jadi Kejadian pasal 3 adalah dimulai dari dosa inginnya Adam untuk menjadi seperti Allah, dosa penyangkalan, tidak mengakui dosa itu berasal dari dirinya, nyalain orang lain, Adam nyalain ke istrinya nyalain ke ular, dan kemudian di Kejadian pasal 4 ada dosa pembunuhan, dan dosa pembunuhan ini adalah dosa yang sangat besar karena bukan saja membunuh orang itu, tetapi juga membunuh generasi yang mungkin lahir dari orang yang dibunuhnya itu. Ada dosa penghujatan nama, Khilul Hashem. Kemudian di pasal 6 sampai 9 itu menceritakan adanya dosa korporat yang merajalela sehingga Tuhan harus membiarkan manusia-manusia jahat itu mati. Nah, apakah ada dosa seksual sebelum terjadinya air bah? Tentu saja ada, cuman nggak diperinci. Tetapi setelah Tuhan memulai dari
dari Nuh, rupanya ada dosa seksual, ada sexual assault. Dan ini menjadikan genealogi dari prostitusi sakral di antara bangsa-bangsa Kanaan dan agama-agama Kanaan. Nah, kok sejauh itu? Demikianlah kalau kita membaca Alkitab yang tidak dari bahasa terjemahan, kalau kita membacanya dari bahasa aslinya, artinya bisa sangat luas sekali. Profesor Komarudin Hidayat itu mengatakan, terjemahan adalah tafsir, tafsir terpendek. Jadi, seandainya Anda seorang scholar Bible dan Anda hanya membaca kitab terjemahan, kemudian Anda mengajarkannya atau Anda mengkhotbahkannya, berarti Anda menafsirkan dari tafsir. Tafsirnya dua kali, ya. Makanya lebih baik membaca naskah bahasa aslinya baru Anda menafsirkan. Karena kalau Anda membaca LAI, King James, NIV, itu Anda sudah membaca tafsir, bukan yang asli lagi, ya. Bukan kitab yang terilham. Kitab yang terilham untuk Perjanjian Lama melalui bahasa Ibrani atau bahasa Aram, ya. Nah, diceritakan setelah keluar dari Batra itu Nuh menjadi petani anggur dan ini merupakan genealogi agriculture, ya. Sebelumnya memang Kain adalah pekerja untuk Adamah, pekerja tanah, seorang petani. Tetapi di permulaan Adam yang baru ini Nuh yang memulai genealogi agriculture. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Fayahel Noah ish Adamah. Nah, ish Adamah ini juga dikenakan kepada Kain. Tapi tentu saja generasi Kain sudah mati oleh air bah itu. Fayahel Noah ish Adamah fayitah Karen. Dan dia menanamkan anggur. Anggur yang sudah diperas dan sudah menjadi fermentasi itu disebut yayin, ya, yayin. Pohonnya sendiri disebut sebagai gefen. Ayat 21. Setelah dia minum anggur, ini Nuh. Nuh tidak tahu efek fermentasi dari buah anggur itu yang sudah mengandung alkohol. Jadi dia baru pertama kali tahu setelah dia minum wine. Jadi saya nggak ngomong anggur lagi. Kalau anggur itu bisa jus anggur, ya. Tapi kalau wine itu sudah terfermentasi, sudah ada kandungan alkoholnya. Setelah ia minum anggur, makanya seperti Prof. Komarudin bicara itu kan terjemahan itu tafsir. Jadi ini tafsirnya LAI, ya. Nah, saya membacanya dengan wine. Setelah ia minum wine, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Menarik. Kalau Anda membaca dalam naskah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya, telanjang ya telanjang. Terus King James juga menulis uncovered, ya telanjang, mandi itu telanjang, ya. Biasa aja mandi telanjang. Tetapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibraninya, fayitgal, ada it di situ. Fayitgal berarti ini resiprokal. Tahu Anda resiprokal? Resiprokal itu bukan dia seorang diri. Berarti ada pihak lain. Bisa saya terjemahkan, saya boleh menerjemahkan, namanya juga terjemahan itu tafsir. Karena ini adalah resiprokal yang adalah hitpael, ya, fayitgal. Dan dia ditelanjangi oleh seseorang. Atau dia menelanjangi dirinya sendiri. Bisa dua arti. Kalau dia menelanjangi dirinya sendiri dan kemudian dilihat orang lain, terus kemudian orang lain lihat lucu. Atau bahkan orang lain melihat dia jadi nafsu. Bisa nggak? Bisa. Karena ini bahasa aslinya menulisnya apa? Fayitgal. Fayitgal. Dan dia menelanjangi dirinya sendiri. Atau bahkan saya boleh menerjemahkan
dia ditelanjangi orang lain atau saling menelanjangi. Kalau saja ini saya terjemahkan saling menelanjangi, ini artinya apa? Ada sexual activity. Well, big different dengan terjemahannya. Terjemahannya sangat sederhana. Ya, kayak orang mandi telanjang biasa, gitu kan. Tapi kalau ditulis dalam hit Pak L, big different. Tapi sebelum itu, saya akan bercerita mengenai anggur itu sendiri. Anggur adalah salah satu dari 8 tanaman indah yang tumbuh subur di Israel, sehingga anggur ini menjadi suatu perlambangan berkat. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur, pohon anggur. Akulah pohon anggur, kamulah lanting-lantingnya. Ayat yang sangat terkenal. Nah, pohon anggur ini bahasa Ibraninya Hageven. Hageven. Nah, ini pohon anggur. Kalau anggur yang sudah diperas itu namanya yayin. Nah, anggur adalah salah satu dari 8 tanaman indah yang tumbuh subur di Israel dan itu merupakan lambang dari berkat Allah untuk tanah agricultural di Israel. Israel adalah negara yang sangat maju, tetapi Israel tidak suka menyebut dirinya sebagai negara industri atau negara teknologi. Mereka lebih suka disebut sebagai negara agricultural. Kira-kira tahun 80-an, Anda kalau seumuran dengan saya, Anda akan tahu pernah ada kelaparan yang dahsyat di Ethiopia. Dan kemudian Ethiopia yang kering kerontang itu menjadi satu proyek bagi negara Israel untuk memulihkan Ethiopia menjadi negara agricultural, dan Ethiopia sekarang menjadi tanahnya sangat subur oleh karena andil dari para ahli agricultural dari Israel. Nah, jadi di sini grapes Hageven itu merupakan salah satu dari spesies yang terpenting di Israel. Nah, kalau tadi saya bicara mengenai ketelanjangan, yang telanjangnya itu bukan telanjang biasa, tapi telanjang resiprokal. Jadi resiprokal itu berarti bersaut-sautan. Dilakukan oleh satu orang atau lebih. Ya, bisa dilakukan oleh 2 orang, bahkan bisa dilakukan oleh 3 orang. Wow, ya. Tapi kita mengingat kejadian 6 ayat 9 menyatakan bahwa Nuh itu adalah orang yang benar. Tapi kalau dia sampai telanjang, kenapa kok dia berefek telanjang? Karena dia belum memahami efek dari wine itu yang terfermentasi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang sadik. Bukan cuma sadik, dia tidak bercela. Tamim. Eleh Toledo Noah. Noah is sadik. Dia adalah orang yang benar. Justice. Secara hukum. Jadi dia bukan pelanggar hukum. Perhatikan. Jadi sadik di sini bukan cuma benar, tapi dia termasuk orang yang tidak pernah melakukan violence terhadap hukum. Dia tamim, tidak bercela. Haya bedorotav, et ha Elohim, hid halek Noah. Dia adalah orang yang tidak bercela dalam perjalanannya, walking around with God, hid halek. Nah, di sini ini juga resiprokal, ya, hid halek, menarik. Hid halek Noah. Dia ini resiprokal. Berarti Tuhan berjalan bersama siapa? Et ha Elohim, bersama Allah. Nah, ini kasus resiprokal. Berarti Nuh bersama Allah berjalan bersama-sama. Resiprokal. Hitpael bahasa Ibrani. Nah, tetapi dalam Kejadian 9 ayat 21, Nuh yang sadik dan tamim, yang tidak pernah melakukan violence terhadap hukum dan dia tidak bercela. Tapi di sini ada celah. Wow, ada celah dari Nuh yang sadik. Celahnya apa? Telanjang. Ini bukan telanjang biasa, ya. Terjemahnya kan telanjang biasa.
Bahasa Inggrisnya juga uncovered biasa. Tapi kalau Anda membacanya dalam bahasa Ibrani, Fayidgal ini resiprokal. Ya. Bisa diterjemahkan dengan dia menelanjangi dirinya sendiri. Ya. Hitpael itu resiprokal. Bisa juga dia ditelanjangi oleh orang lain dalam ketidaksadarannya. Bisa juga karena ketidaksadarannya terjadi saling suka sama suka seksual assault. Nah, kita sudah belajar sebelumnya mengenai ungkapan eufemisme, di mana Alkitab tidak akan menggunakan kata-kata yang vulgar. Termasuk Kejadian 9 ayat 21, ketelanjangan di sini bukan ketelanjangan biasa, tetapi di sini ada sexual activity. Ya, Anda boleh nggak setuju dengan saya, tapi saya membacanya dari sisi gramatiknya. Bahwa dalam sisi gramatik, fayidgal adalah kasus resiprokal, hipael. Ya. Nah, kemudian Kejadian 9 ayat 22. Perhatikan, harus bacanya pelan-pelan. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat. Nah, ya. Tadi telanjang, tapi telanjangnya hitpael, resiprokal. Terus kemudian ada aurat, ya, kelamin ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi yang Ham ini mungkin melihat itu lucu. Bapak kita telanjang tuh. Mungkin begitu. Tapi kedua saudaranya yaitu Sem dan Yafet berpikiran berbeda. Fayarham avi Kenaan et erfat. Aviv fayaget lishne echaf bahut. Dan di sini hamnya, ini ham, ditulis namanya ham saja kan? Tapi kenapa di sini tiba-tiba ada nama Kanaan? Kita tentu bertanya, apa posisi Kanaan di sini? Dan apa urusannya dengan fayidgal tadi, ketelanjangan yang resiprokal. Ketelanjangan yang melakukan aktiviti, ketelanjangan yang bukan untuk mandi. Ya. Nah, ayat 23. Sesudah itu Shem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya. Ini Shem dan Yafet melihat itu nggak proper. Itu memalukan. Dan mereka mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, membelakangi bapaknya untuk menutupi aurat erfat dari bapaknya. Jadi perhatikan, orang yang sangat kuno itu sudah mengetahui batasan-batasan susila. Ini yang nggak dipahami oleh Ham, bapaknya Kanaan. Ya. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Faikah Shem Fayafet et Hashimlah Fashimu al Shechem Shenehem Fayilchu Achoranit Fayechasu et Erfat Afihem Ufenehem Achoranit Ve'erfat Afihem Lora'u. Nah, jadi di sini dengan pembacaan dengan seksama, dengan memahami sastra Ibraninya, dan juga stem yang dipakai adalah stem hitpael yang resiprokal, kita mengetahui bahwa ini bukan aurat biasa, bukan ketelanjangan biasa, ini adalah sexual activity yang diceritakan secara gaya bahasa eufemisme. Apa itu eufemisme? Mengecilkan makna atau mensopankan makna. Bahwa apa yang terjadi pada Nuh adalah sesuatu yang tidak dia sadari dari efek dari wine itu. Ham bukannya melindungi ayahnya, tetapi dia cerita-cerita ke saudara-saudaranya
Yang dua saudaranya itu melihat ketelanjangan ayah mereka ini nggak proper. Ya, ini perbedaan dari ketiga saudara ini. Nah, jadi inilah skandal seksual dalam bahasa eufemisme. Ada kata erfat yang artinya adalah ketelanjangan atau aurat. Jadi di sini tampaknya Alkitab memang nggak bercerita secara jelas, tapi Anda bisa merasakannya. Kalau Anda bisa memahami naskah Ibrani itu seperti punya nyawa, seperti punya rasa. Kalau saya membaca tadi, Fayidgal dan kata erfat disambung dengan erfat, saya bisa merasakan bahwa ini bukan ketelanjangan yang dilakukan sendiri, bukan ketelanjangan biasa, bukan ketelanjangan normal, tapi suatu aktivitas seksual. Nah, perhatikan itulah sebabnya pada Kejadian 9 ayat 25, ketika Nuh itu sober, sudah sadar, ya, Nuh ini marah setengah mati. Marahnya bukan kepada ketiga putranya, tapi marahnya kepada cucunya. Siapa cucunya? Karena ketika dia bangun, dia marah kepada cucunya. Terkutuklah Kanaan. Kenapa dia harus mengutuk Kanaan? Karena tadi akibatnya yang sudah dipandang oleh Shem dan Yafet yang tidak mau memandang aurat bapaknya. Kalau orang mandi biasa, ya kita biasa, ya. Kadang-kadang laki-laki sama laki-laki mandi bareng biasa, ya. Di apa? Di tempat sauna gitu kan mereka telanjang biasa gitu dan tidak ada seksual activity biasa saja. Tetapi yang dipandang oleh Shem dan Yafet ini adalah sesuatu yang tidak patut, tidak proper sehingga mereka harus berjalan mundur menutupi aurat bapaknya. Dan yang dikutuk bukan Ham, anaknya sendiri, tapi cucunya. Sehingga dia melontarkan kata-kata, hendaklah dia, siapa dia ini? Kanaan. Menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi di sini artinya apa yang dilakukan oleh Kanaan yang disebut dalam ayat sebelumnya merujuk kepada perbuatannya yang enggak proper. Yang disadari oleh Sem dan Yafet. Dan ini adalah gaya Alkitab eufemisme. Barangkali ada sexual intercourse. Kalau sexual intercourse, bagaimana kalau seandainya itu terjadi intercourse male to male sexual assault? Seperti Nuh ini mungkin diperkosa oleh Kanaan sehingga Nuh sangat marah, terkutuklah Kanaan. Mungkin Anda memandang saya, wah Bu Rita terlalu jauh mikirnya. Tapi Anda harus tahu bahwa naskah Ibrani itu punya nyawa. Kalau ditulis dengan bahasa atau gaya bahasa resiprokal, Anda akan membayangkan ketelanjangan ini bukan ketelanjangan biasa. Dan gaya bahasa eufemisme ini dan penghalusan penghalusan istilah ini kental sekali di dalam Alkitab, terutama merujuk kepada misalnya aktivitas seksual. Contohnya, Kejadian 4 ayat 1 untuk menyebut intercourse antara Adam dan Hawa, Alkitab nggak nulis intercourse. Enggak. Nulisnya apa? Dengan bahasa yang sangat halus yaitu yada. Yada itu apa? Mengenal. Kemudian manusia istrinya. Kenapa kok dibilang mengenal? Lah emang masa Adam ini nggak mengenali istrinya? Enggak dong. Enggak. Adam suaminya pasti mengenal istrinya, tapi kenapa di sini pakai kata mengenal? Pasti ini adalah suatu bentuk perlambangan kedekatan suami istri. Nah, karena yada mengenal ya, knew gitu ya, knew itu nggak dikenal dalam bahasanya orang Indonesia, maka tafsirnya LAI, perhatikan terjemahan adalah tafsir. Tafsir terpendek
Maka kata yada ini ditafsirkan oleh penerjemah LAI sebagai bersetubuh. Dan itu tepat. Ya, jadi saya tidak menyalahkan terjemahan ini. Terjemahan ini adalah terjemahan kontekstual. Arti harfiahnya itu mengenal, tapi maksudnya adalah intercourse, bersetubuh. Karena kata mengenal itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, daripada nanti yang baca nggak ngerti, maka diterjemahkan dengan bersetubuh. Ya, jelas bahwa terjemahan adalah tafsir, tafsir terpendek. Nah, bagaimana ini harus diterjemahkan bersetubuh? Karena setelah mengenal apa yang terjadi, maka mengandunglah perempuan itu, ya. VH Adam yada et Hava isto. Setelah mengenal kepada istrinya, maka fatahar, dan dia mengandung. Setelah mengandung apa? Fatelet. Dia melahirkan. Melahirkan siapa? Kain. Fatomer kaniti ish et Adonai. Aku mendapatkan seorang putra. Aku mendapatkan seorang laki-laki dari Tuhan. Alkitab banyak istilah-istilah metaforis yang menggambarkan hubungan intercourse seksual. Yang pertama, yada yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, syakaf, tidur. Jadi tidur itu juga dalam artian tidur bersama, yaitu intercourse. Misalnya dalam Kejadian 19 ayat 33, kemudian ada bo itu menghampiri. Jadi misalnya ada Yakub menghampiri Lea gitu misalnya. Nah itu. Abraham menghampiri Bo kepada Hagar, maka Hagar kemudian mengandung. Ini pun pakai bahasa-bahasa metaforis. Semuanya metaforis. Nggak ada yang bahasa vulgar, intercourse gitu, nggak ada. Kemudian ada istilah karaf, mendekati. Lo cuman didekati kok, cuman didekati saja kok sampai hamil. Nah, artinya karaf itu dalam artian sexual intercourse. Kemudian ada lehaslik avanim, membuang batu. Perhatikan, tanah-tanah yang berbatu itu enggak subur. Maka kalau supaya tanah itu subur, maka batunya itu harus dibuang. Jadi sexual intercourse dalam Pengkhotbah 3 ayat 5 itu digambarkan dengan membuang batu. Ini juga ungkapan eufemisme. Ada juga di dalam Kidung Agung 7 ayat 8 yang katanya syarat dengan istilah-istilah seksual itu pun nggak ada istilah intercourse secara vulgar. Adanya cuman paling banter itu ngomongnya itu apa? Allah, naik. Aku pengen naik kamu. Nah, itu yang dikatakan oleh Raja Salomo kepada gadis sulam. Dan gadis sulamnya menolaknya. Aku pengen naik kamu. Nah, gadis sulam tidak dapat dibeli dengan kekayaan Salomo. Nah, itu paling banter itu Allah. Naik agak vulgar sedikit ya. Tapi nggak sevulgar bicara dengan istilah intercourse. Dalam bahasa Ibrani ada istilah-istilah intercourse banyak ya. Tiksoret, hitkasrut, magamini ya, macam-macam banyak. Tetapi istilah-istilah ini, intercourse ini nggak pernah dipakai di Alkitab ya. Karena Alkitab sangat sopan dengan menggunakan gaya bahasa eufemisme. Maka kembali lagi pada ayat 21 setelah ia siapa? Nuh minum anggur, mabuklah dia dan dia telanjang, kelihatan erfahnya ya. Dan kemudian dia marah sekali kepada cucunya, bukan kepada anak. Nah, ini sekarang kita masuk kepada bagaimana pendapat para rabi Yahudi terhadap dua ayat itu. Ibnu Ezra berpendapat Nuh tidak mengutuk putranya Ham karena Tuhan telah memberkati putra-putranya Nuh untuk menjadi nenek moyang bangsa-bangsa yang akan datang.
Sehingga walaupun Ham juga ikut-ikutan berbuat dosa seksual itu, maka yang dikutuk hanya cucunya, yaitu Kanaan. Nah, tapi narasi dalam Kejadian pasal 28 mengetahui bahwa semua orang Kanaan, baik laki-laki maupun perempuan, mengandung kutukan dari zamannya Nuh ini. Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Sehingga Kanaan ini tanahnya nanti diberikan kepada keturunan Sem. Kenapa? Karena Kanaannya dikutuk oleh Nuh ini. Nah, itu pendapat dari Ibnu Ezra. Jadi di sini, kalau nanti Anda membaca di sepanjang kitab Torah, itu kalau ada kata-kata erfat, aurat, ketelanjangan, galah gitu ya, itu bicara mengenai hubungan seksual. Entah itu dalam hubungan seksual yang proper, termasuk yang non-proper. Misalnya dalam Imamat 18 ayat 7-17 itu digunakan istilah erfa dalam konteks perbuatan-perbuatan seksual antar kerabat, nggak boleh. Jadi incest itu nggak boleh baru pada zamannya Musa. Sebelum zamannya Musa, incest itu masih diperbolehkan. Apalagi zamannya manusia-manusia generasi pertama, kalau mereka nggak kawin dengan saudaranya sendiri, terus mereka mau kawin sama siapa? Tapi kemudian pernikahan antar kerabat yang dekat ini kemudian dilarang. Dilarangnya kapan? Dilarangnya mulainya pada zamannya Musa ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat melalui Musa. Yaitu contohnya misalnya dalam Imamat pasal 18. Jadi bahasa Ibrani erfat nakedness. Ketelanjangan itu selalu merujuk kepada skandal susila. Ya. Ada banyak sekali istilah-istilah erfat atau erfah yang dipakai di dalam tatanan kesusilaan hukum Taurat yang dalam hubungannya dengan dosa susila atau tatanan kesusilaan. Ya. Jadi jikalau demikian kita melihat ada skandal seksual yang pertama yang ditulis di Alkitab. Mungkin sekali itu man-to-man sexual assault. Ada juga yang mengartikannya bahwa Nuh ini mabuknya itu bersama-sama dengan istrinya. Lantas kemudian Kanaan itu memperkosa istrinya Nuh dan Nuh menjadi cemburu lalu Nuh marah. Nah itu juga namanya penafsiran. Anda boleh menafsir apapun karena ini memang nggak ditulis di Alkitab. Jadi tafsiran A, B, dan C saya tidak menyalahkannya sepanjang dia tidak menabrak makna dari Alkitab itu. Fayilhu akhoranit fayihasu et erfat afihem. Kenapa mereka berjalan mundur dan menutupi aurat ayah mereka? Jelas di sini bukan ketelanjangan biasa, tetapi ketelanjangan yang tidak proper, yang nggak sopan, yang tidak memenuhi hukum kesusilaan. Artinya hukum kesusilaan itu sudah terjadi pada zamannya Nuh. Jadi orang yang sangat kuno itu sudah mengetahui hukum-hukum susila. Nah, jadi apa sih pelanggaran dari HAM itu? Mungkin HAM cuman ketawa-ketawa, mungkin lihat lucu, mungkin cuman di situ saja. Atau mungkin HAM ikut-ikutan di dalam peristiwa sexual assault itu. Tapi HAM tidak dikutuk oleh Nuh karena HAM diberkati oleh Tuhan bahwa dia nanti akan menurunkan sejumlah bangsa. Yang ditulis dalam Kejadian 9 ayat 1. Jadi inilah genealogi kejahatan seksual yang secara eksplisit ditulis di Alkitab, yaitu dalam Kejadian pasal 9. Ada man-to-man sexual assault, dan Anda tahu nanti di masa yang akan datang,
agama-agama pagan dari bangsa-bangsa Kanaan itu ritualnya itu selalu menggunakan pemujaan-pemujaan dengan adanya ritual seksual. Dewa mereka disebut dengan dewa Baal yang arti harfiahnya itu dalam artian suami. Bahwa Baal adalah suami, kemudian bumi ini adalah unsur feminin. Maka dalam pemujaan mereka kepada Baal itu harus dilakukan dengan aktivitas seksual di kuil Baal. Maka di kuil Baal itu biasanya ada pelacuran-pelacuran bakti atau semburit-semburit bakti. Pelacuran-pelacuran bakti Kedesha itu adalah pelacur yang perempuan. Kalau semburit bakti Kadesh itu adalah para pelacur laki yang melakukan aktivitas seksual dengan semburit. Nah, itulah kenapa Alkitab sangat menentang perbuatan seksual yang tidak semestinya, yaitu man-to-man sexual assault. Ya. Sebelum kejadian air bah, tidak diperinci ada kejahatan itu. Tapi pastilah kejahatan itu juga ada yang digambarkan dengan istilah Rabah Ra'at Hadam Ba'aretz. Kejahatan manusia itu sungguh amat besar di bumi ini sehingga Tuhan harus menghabisi semua manusia di bumi kecuali keluarganya Nuh. Perhatikan silsilah Adam yang melahirkan Kain dan Habel. Habelnya mati, ya kan? Kemudian Tuhan memberikan kompensasi dari kematian Habel ini dengan melahirkan putranya yang lain yang saleh. Nah, kemudian ada pernikahan campur yang melahirkan kejahatan merajalela di bumi. Kemudian ada bencana air bah supaya dengan adanya perkawinan campur dan kejahatan yang merajalela di bumi itu manusia-manusia yang jahat itu dimusnahkan. Tapi yang namanya dosa awal ya masih ada kecenderungan berbuat dosa yaitu yetzer hara. Itu ada di dalam diri manusia sehingga pasca air bah pun ada kejahatan juga ya. Yaitu apa tadi? Dosa seksual dan kutuk kepada Kanaan. Ya, ini saya tulis dalam buku saya Parashat Noah dalam bab yang ke-24. Tapi kalau Anda nggak punya buku ini, Anda bisa membacanya dalam laman sarapan pagi www.sarapanpagi.org. Nanti itu dibahas secara per artikel. Ya, kalau ini kan format buku. Kalau di laman sarapan pagi dibahas secara per artikel. Dan ini merupakan suatu nubuat yang dilontarkan oleh Nuh terhadap ketertundukan Kanaan, putra Ham, kepada Shem. Kenapa Shem yang diberikan berkat dan tanahnya Kanaan ini nanti diberikan kepada keturunan Shem? Karena ya Shem lah yang memberikan ide akan untuk berjalan mundur dan menutup aurat bapak mereka dan dia melakukannya dengan adiknya Yafet. Dan dalam peristiwa itu Nuh marah luar biasa. Ketika putra Nuh, orang-orang yang diberi berkat oleh Tuhan untuk melahirkan bangsa-bangsa di bumi. Maka bukan Ham yang dikutuk oleh Nuh, tetapi Kanaan. Kemungkinan Kanaan adalah orang yang melakukan yang sangat bertalian dengan peristiwa itu. Ya. Jadi di sini Kejadian 9 ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mendengar apa yang dilakukan. Nah, di sini terjemahannya apa? Anak bungsunya. Perhatikan terjemahan itu adalah tafsir. Jadi Beno Hakaton, anaknya yang kecil. Nah, padahal kata ben dalam bahasa Ibrani itu juga bisa dalam artian cucu. Ben-nya bukan ben biasa, tapi ben kecil. Jadi di sini sebenarnya artinya
cucu. Benu hakaton itu artinya cucu. Mendengar apa yang dilakukan oleh cucunya siapa? Kanaan. Berkatalah dia, terkutuklah Kanaan. Berarti ada perbuatan tidak senonoh. Arur Kanaan. Terkutuklah Kanaan. Jadi inilah insiden ketelanjangan Nuh. Ini menjadi genealogi kejahatan seksual. Mula dari ritual seksual Kanaan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai 25. Anda kalau membaca dalam naskah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris pun, ya, King James itu kan yang terbaik di antara semuanya, ya. Orang mengakui semuanya, tapi King James pun tidak dapat memberikan rasa ketelanjangan yang bagaimana sehingga Nuh bisa begitu murka terhadap cucunya, yaitu siapa? Kanaan. Nah, tapi kenapa hanya Kanaan? Padahal Ham ini memiliki putra yang lain. Siapa putra Ham itu? Ditulis ada Kush, ada Mitsraim, ada Put, ya. Nah, ini kemudian baru ada Kanaan. Jadi dia adalah putra keempat. Nuh tidak mengutuki Kush, tidak mengutuki Mitsraim, ini bapaknya orang Mesir, tidak mengutuki Put, tapi dia hanya mengutuki Kanaan. Berarti Kanaan inilah yang menjadi objek utama dalam atau subjek utama dalam kejahatan seksual itu, ya. Nah, jadi di sini menunjukkan sebenarnya bahwa Ham maupun Kanaan ini jahat sebenarnya. Tapi Nuh tidak mengutuki anaknya sendiri karena Ham sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Nuh tidak mau violence, tidak mau merusak berkatnya Tuhan kepada Ham, maka dia hanya mengutuki Kanaan saja. Nah, terus di sini itu tadi kan apa yang dibaca oleh para rabi Yahudi. Sekarang bagaimana naskah ini dibaca oleh orang Kristen? Ya, Friedrich Kehl dan Franz Delitzsch. Franz Delitzsch ini adalah salah satu orang yang sangat ahli dalam Perjanjian Lama. Dia sangat ahli dalam sastra Ibrani. Dia berpendapat bahwa kutukan itu merupakan ramalan dari sejarah suku bangsa yang menurunkan Kanaan, bangsa-bangsa Kanaan. Sedangkan Robert Alter, ini juga profesor Perjanjian Lama yang sangat dihormati, berpendapat bahwa objek keseluruhan dari cerita itu memberikan latar belakang status tunduknya bangsa Kanaan, ya, keturunan Ham, salah satu keturunan Ham kepada bangsa Israel. Ya. Ketika mengomentari Kejadian 9 ayat 24, ya, para scholar Bible yang dalam kategori orang Kristen bukan orang Yahudi, ya, mereka memberikan satu catatan kaki. Pastilah Kanaan dan bukan Ham, Sem, Yafet diberkati karena kesalahan mereka. Kanaan dikutuk karena suatu perbuatan keji yang tidak disebutkan. Karena apa? Bahasa eufemisme tadi. Ham diabaikan karena kelalaian. Dengan nada yang sama, Alkitab terjemahan Yahudi berbahasa Inggris, ya, itu mengungkapkan bahwa narasi yang singkat itu menunjukkan perbuatan yang menjijikkan yang tampaknya melibatkan Kanaan, penuh hakaton, cucu dari Nuh ini. Jadi di sini pembacaan para ahli kitab dalam latar belakang Yahudi, Ibnu Ezra, ya, termasuk Franz Delitzsch, Friedrich Kehl, ya, Robert Alter, sama-sama memandang bahwa ini ada Tuhan yang ditulis dalam Kejadian 9 ayat 24. Nah, jadi nafsu menyimpang dari Kanaan. Ya. Nahum ben Sarna juga memandang bahwa ini adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Bahkan Saadia Gaon,
ya, seorang saga dari kalangan Yahudi juga membaca bahwa ini adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jadi di sini dicatat dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Sanhedrin 70a dengan pertimbangan bahwa kata erfah yang artinya aurat, ya, Talmud Babilonia Mishnah Sanhedrin 70a memandang bahwa Ham melakukan perbuatan sodomi kepada ayahnya, dan perbuatan semacam ini membuat Nuh begitu murka sehingga dia mengutuki Kanaan. Dan Gemara, diskusi para rabi, menjelaskan bahwa Ham mungkin mengebiri Nuh. Mungkin. Nah, namanya ini juga penafsiran, ya. Tafsir boleh macam-macam. Karena memang nggak dicatat di Alkitab, kan? Nah, mungkin Ham melukai auratnya Nuh. Mungkin terjadi man-to-man sexual assault. Ya. Nah, bahkan kata memandang dalam bahasa Ibrani dalam konteks tertentu itu memandang dalam artian sexual assault, bisa, ya, dalam konteks tertentu. Apakah Nuh ini dikebiri ataukah disodomi oleh Kanaan atau oleh Ham? We don't know. Namanya juga masing-masing orang memiliki penafsirannya sendiri. Tapi yang pasti ini adalah sexual assault. Kata memandang misalnya dalam Kejadian 24 ayat 2, ketika Dina anaknya Yakub dipandang oleh pangeran dari Shechem, ya, anak Hemor orang Hewi itu, ya, mandangnya di sini bukan mandang lihat biasa, tapi lihat dalam artian mengingini, sehingga Dina ini diperkosa oleh Shechem dan membuat Lewi dan abang-abang dari Dina ini yang lain sangat marah kepada orang-orang Hewi itu. Jadi kata memandang ini juga bisa dalam artian bahasa eufemisme, mengecilkan arti atau melembutkan bahasanya atau istilah. Jadi kemungkinan Ham dan Kanaan terlibat perilaku yang tidak patut, yaitu homoseksuality, baik dipandang oleh para rabi Yahudi maupun para scholar Kristen. Ya, kutukan kepada Nuh dan kutukan dari Nuh kepada Kanaan, dan ini melahirkan penyembahan ibadah-ibadah ritual yang tidak senonoh dalam kuil-kuil Baal. Yang dimana kata Baal artinya suami, suami harus dipuaskan dengan apanya? Dengan keinginan seksuality. Maka di kuil-kuil Baal ada yang namanya pelacuran bakti, ada yang namanya semburit bakti. Dan Tuhan sendiri pun secara figuratif menggambarkan dirinya adalah suami bagi umat. Yesus Kristus juga digambarkan sebagai suami bagi gerejanya, mempelai laki-laki bagi gerejanya yang disebut sebagai mempelai perempuan. Ya, tapi dalam ritual-ritual Baal, orang-orang Kanaan ini, ritual seksualnya itu secara vulgar, secara tubuh. Kalau di Alkitab mengenai Tuhan dan umatnya itu hanya figuratif. Tetapi dalam penyembahan kuil Baal bukan figuratif, tapi dilaksanakan betul-betul ada hubungan seksual yang tidak senonoh dengan adanya penyediaan para pelacur-pelacur bakti dan semburit-semburit bakti. Ya. Nah, jadi di sini kenapa pada zaman itu, pada zaman Kanaan kuno ada pelacuran bakti, ada semburit bakti, dan hukum Taurat melarang keras orang-orang Israel nggak boleh ada yang memberikan anaknya untuk diperlakukan sebagai kedesya, pelacur bakti, atau kades, semburit bakti, untuk dipersembahkan pada dewa-dewa Baal. Ya. Nah, kalau Dewa Baal adalah suami, Dewa Baal punya istri, namanya Dewi Asyera. Dan itulah terjadi ketidaksenonohan di dalam kuil-kuil Baal. Dan setiap kali ada
penyembahan kepada Baal, ada penyembahan-penyembahan yang melanggar kesusilaan, termasuk pada agama-agama pagan di Yunani juga ada pesta orgi, ya, termasuk dalam penyembahan-penyembahan dalam Kekaisaran Romawi masih ada hal-hal demikian, ya. Jadi ada pelacuran bakti pada kuil agama-agama Kanaan, dan itu merupakan prostitusi sakral, ya, dalam sistem agama Baal, ya. Nah, yang menarik, saya tadi mengatakan bahwa pelacuran bakti itu kedesya dan sodomi bakti itu adalah kadesh. Padahal kata kedesya dan kades itu akar katanya itu sama, kudus, yang artinya holy atau terpisah. Wow. Ya. Jadi satu kata bisa sangat berlawanan arti. Kudus bisa dalam artian kudus, suci, terpisah dengan hal yang kotor, terpisah dengan hal-hal yang sangat berdosa. Tapi kudus juga bisa dalam artian pelacuran bakti. Nah, apa artinya di sini? Jadi di sini dalam ritualnya dewa-dewa pagan dari orang-orang Kanaan itu ada orang-orang yang dikhususkan sebagai orang-orang yang dipersembahkan kepada dewa Baal untuk melakukan ritual seksual. Yang laki dinamakan Kades, sodomi bakti, kemudian yang perempuan pelacuran bakti namanya Kedesha. Dan ini hukum Taurat misalnya dalam Imamat 19 ayat 2 melarang keras terjadi pada kehidupan orang-orang Israel. Berbicara kepada segenap jemaat Israel, katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Tuhan itu kudus, deh. Tapi kata-katanya sama loh dengan tadi Kedesya, pelacuran bakti. Nah, itu namanya Janus word. Satu kata bisa memiliki dua arti yang sangat bertolak belakang. Ya. Kudus dalam artian holy, terpisah dari hal yang jahat, tapi di sini ada kudus juga dalam artian pelacuran bakti yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Kanaan. Ya, hati-hati untuk belajar bahasa Ibrani karena kita kadang-kadang menemui yang namanya Janus word ini. Ya. Nah, bahkan Tuhan itu dikatakan apa? Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, mengucapkan kudus kepada Tuhan itu nggak cukup sekali, nggak cukup dua kali, tapi tiga kali. Karena kekudusan Allah itu ekstri kudus. Sehingga kekudusan Allah tidak cukup dikatakan sekali karena Tuhan tidak kudus biasa. Tuhan juga tidak sangat kudus, tetapi kekudusan Allah itu extremely kudus. Tapi di sini ada satu istilah, sama-sama pakai kata kudus, tapi artinya di sini apa? Pelacur bakti dan semburit bakti. Akar katanya sama. Ya. Ulangan 23 ayat 17 sampai 18. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti kedesya. Ya, dari kata kudus juga. Ya. Dan di antara anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Lo tihye kedesya mi benot Israel. Nggak boleh ada pelacuran bakti di antara anak-anak perempuan Israel. Velo yihye kadesh mibnei Israel. Dan nggak boleh ada para semburit-semburit bakti di antara anak-anak Israel. Nah, menarik juga. Ulangan 23 ayat 18. Jangan kau bawa upah sundal atau upah semburit. Nah, upah semburit ini harga anjing. Nah, Anda tahu doggy style. Nah, itu doggy style itu juga ada di Alkitab di sini. Ya. Semburit bakti. Karena kalau misalnya kalau Anda punya anjing, terus Anda punya anjing laki-laki dan laki-laki, mereka itu kadang-kadang ini LGBT-an gitu. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh para anjing. Jadi,
upah yang didapatkan oleh para semburit bakti itu disebut sebagai upah anjing di Alkitab. Dan upah anjing itu nggak boleh dipersembahkan kepada Allah. Karena itu adalah suatu kekejian. Jadi ada banyak sekali istilah-istilah yang tidak secara langsung diungkapkan, tetapi ada banyak lambang-lambang di Alkitab. Jadi prostitusi sakral, ya, akarnya juga kof dalet shin. Kudus juga kof dalet shin. Ya. Dan masih juga dipakai dalam zamannya raja-raja, pada zamannya Asa. Dan itu sudah ada juga pelacuran bakti yang dilakukan oleh penduduk asli bangsa-bangsa Kanaan, dan ini dikutuk oleh Allah. Jadi soresnya sama tapi artinya antonim. Ya. Nah, nanti ini kita bisa pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai Kadesh dan Kedeshah. Ya, saya sudah bicara hampir 1 jam. Kita boleh bertanya jawab. Saya kembalikan pada moderator Ibu Yulia. Oke, Silakan. terima kasih Bu Rita. Pemaparan yang sangat mencerahkan, menghadirkan interpretasi yang sangat menarik